Oke, lanjut. Silahkan lanjut. Yang ingin bertanya siapa tadi? Pak, izin bertanya. Boleh. Siti Nur Khairia. Oke. Iya, Pak. Tadi kan Bapak ada membahas sedikit tentang model terbaik gitu, Pak. Nah, jadi di YouTube Bapak kemarin kan ada model terbaik yang dari RSE-nya, Residual Standard Error-nya. Betul. Berarti itu kalau misalnya RSE terbaiknya ada di simulasi ketiga, berarti model terbaiknya simulasi ketiga atau bagaimana gitu, Pak? Betul. Model terbaiknya di simulasi ketiga. Berarti buatnya di situ di simulasi ketiga gitu, Pak ya? Iya. Kan selain RSE bisa juga pakai yang adjektif yang R pangkat 2 itu, Pak. Betul, betul. Itu berarti pilih salah satu atau dua-duanya kita jadi model terbaik, Pak? Boleh pilih salah satu. Tapi biasanya kalau RSE-nya lebih kecil, biasanya R square-nya paling besar. Misalkan gini, kita ngambil misalkan patokannya RSE, yang Residual Standard Error itu ya. Itu saja yang diambil. Pilih salah satu saja. Lebih gampangnya pilih salah satu. Mau adjektif R square atau yang adjektif R square itu ambil yang paling besar ya. Kalau RSE itu ambil yang paling kecil. Pilih saja. Itu bisa. Pilih saja. Baik, Pak. Berarti itu model terbaik gitu kan, Pak ya? Iya. Model terbaik untuk model regresi terbaik untuk analisis harga saham. Itu bagusnya paling bagus di simulasi berapa? Itu bisa dijelaskan nanti ya. Simulasi 3 misalkan boleh. Atau simulasi yang menggunakan silakan. Berarti itu nanti dimasukkan ke dalam kesimpulan gitu, Pak ya? Betul. 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 Oh, iya, Pak. Itu inti dari kesimpulan. Nah, nantinya. Tapi untuk khusus kesimpulan sebenarnya masih bukan hari ini, Siti. Ini masih metode ya. Tapi boleh. Boleh. Ayo, silakan yang lain. Ada lagi Siti yang ingin ditanyakan? Mungkin sampai situ dulu, Pak. Boleh. Oke. Silakan yang lain. Kita sampai jam 9 ya. Jam 9. Masih ada sekitar 17 menit. Metode silakan ditanyakan. Yang dari akuntansi belum ada pertanyaan ini. Sudah ya? Ada yang dari akuntansi tadi yang bertanya? Sudah, Pak. Sudah? Ya sudah. Ada dari ekonomi syariah lagi? Silakan. Akuntansi boleh, ekonomi syariah boleh. Ada tugas dosen yang ini, yang kasih tugasnya seperti saya, UTS dan tugasnya? Ada, Pak. Ada. Prodi ini apa? Mata kuliah apa? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Oh, oke. Berarti lebih gampang yang saya kan daripada yang lain. Yang lain tuh membuat ini satu kali percobaan, kalau gagal gagal kan. Kalau kuliah kelas itu, kalau ujiannya offline seperti itu kan. Tapi kalau saya kan masih bisa dicoba lagi. Nggak bisa tanya sama saya, tanya sama teman. Iya kan? Tanya sama dosen. Boleh, silahkan. Saya bebaskan. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Pak. Oke, Marlinda silahkan. Di uji linearitas punya saya datanya error, Pak. Iya. Tidak muncul gambar komponen residual kuatnya. Itu gimana ya, Pak? Itu dijelaskan saja di pembahasan bahwa untuk simulasi berapa gitu, hasilnya tidak muncul untuk tes atau uji linearitas. Itu boleh dijelaskan saja. Nggak masalah. Di pembahasannya nanti ya. Baik, Pak. Oke. Karena memang tidak semua datanya bisa dianalisis regresi ya. Tergantung datanya, tergantung data perusahaan. Tapi nanti saya cek satu-satu. Orangnya saya cek satu-satu apakah yang dianalisisnya benar atau tidak. Kalau ada kebohongan, saya yakin mahasiswa ini ada yang pintar. Tapi ingatlah, saya lebih pintar dari kalian kalau masalah pintar itu. Saya udah mengalami hal seperti kalian.
Jadi saya tahu teknik-teknik. Itu enggak lari dari seputar. Jadi saya bisa tahu persis mahasiswa yang nyontek, mahasiswa yang sebenarnya judulnya lain, tapi hasil analisisnya lain. Nah, punya teman mungkin copy biar cepat selesai, ada juga. Nanti ketemu tuh orang-orang seperti itu. Kalau sudah ketemu seperti itu, aduh, saya mohon maaf. Mungkin tahun depan akan ketemu lagi. Saya bikin ketemu lagi tahun depan, insya Allah. Jadi pilihannya dia pindah prodi atau pindah kampus, boleh. Kalau sudah begitu. Kalau sudah ada kecurangan seperti itu. Daripada ketemu saya lagi dapat hal yang sama lagi, repot kan? Mending jujur dari awal. Diskusi boleh. Sama persis, apalagi ada kecurangan, itu yang saya larang. Oke? Ada lagi pertanyaan? Silakan. Pak, mohon Ya, izin boleh. bertanya, Pak. Boleh. Itu kan Silakan. kita kalau misalnya di metode kan kita pakai imputasi, Betul. kemudian kan pakai uji linier dan lainnya. Nah, itu dijelaskan juga nggak pakai linearnya, terus habis itu multikoliniarnya gitu. Per Iya, satu-satu gitu, Pak. Iya, betul. Harus dijelaskan satu-satu. Pak, itu setiap ujinya tuh harus kita buat judul gitu nggak, Pak? Atau Nggak usah. Nggak nggak usah. usah? Nggak usah. Kalau dibuat subjudul boleh. Tapi kalau langsung saja juga nggak masalah. Buat paragraf baru saja. Ya kan? Oh iya, bisa, Pak. Iya, buat paragraf baru saja. Nggak perlu pakai sub-subjudul kan? 4.1, kemudian. Iya, silakan. Berarti Pak, kalau untuk kayak pendahuluan kemarin, juga nggak dikasih judul ya? Nggak usah Soalnya dikasih kan judul. yang lain kan ada kayak tulisan penelitian terdahulu dibuat gitu. Iya, nggak perlu. Ditebalin. Nggak perlu sebetulnya. Oh, iya. Nggak perlu. Kalau dibuat subjudulnya juga boleh. Tapi kalau saya lebih simpelnya nggak usah buat sub-subjudul seperti itu. Langsung saja buat di paragraf baru. Nggak masalah. Oh iya Pak, kemarin kan di video Bapak yang ke-10 itu kan ada yang Bapak suruh untuk pakai template tuh Pak. Iya, betul. Nah, itu kita langsung pakai template atau nanti saja setelah UTS? Itu baru kita berrevisi? Itu setelah UTS saja. Itu bagian template tuh tinggal copy-copy saja. Kalau yang penting kita sudah sesuai dengan tugas dan UTS, itu template itu kan yang berbeda itu cuma font yang dipakai, kemudian aturan gambarnya harus berapa besar, lebar Word-nya berapa, itu menyesuaikan sebenarnya. Yang penting format dasarnya itu yang tugas kita itu nanti tinggal di copy-copy saja. Tapi itu nanti. Masih panjang. Yang penting selesaikan dulu analisisnya sampai kesimpulan. Nanti kita buat jadwal khusus terkait dengan contoh template. Mungkin siapa yang bersedia seperti itu nanti. Saya buatkan tutorial. Atau saya buatkan tutorialnya di YouTube juga boleh nanti. Tapi itu nanti, itu masih panjang. Sudah selesai analisisnya, Alhani? Sampai simulasi 8 sudah? Oh, kami udah masuk yang video 14.1 itu, Pak. Oh, mantap. Berarti simulasinya sudah selesai kan? Sudah bisa munculkan simulasinya kan? Simulasi yang mana? Sampai 8. Oh iya, sudah. Dari 1 sampai Iya. 8. Sudah. Wow, sudah mantap. Sudah mantap itu. 14.1 analisis korelasi. Oh ya, sudah tinggal lanjut saja kan? Kan sintaksnya yang dari 14 titik yang grafik time series itu kan itu yang baru sebenarnya. Selebihnya kan sama semua kan, yang 14.1, 14.2, 14.3. Oh, iya. Iya, sudah ini itu. Sudah hampir selesai itu. Sudah sekitar 95% Alhani itu. Di jurnal mana Alhani terbitnya? Targetnya kemarin? Targetnya di e-jurnal, Pak. E-jurnal? Esa Unggul. Oh. Iya. Esa Unggul. Urutan keberapa nama ini, Alhani? Tunggu bentar, Pak ya. Iya. Urutan pertama itu saya kasih bocorannya. Urutan pertama yang paling atas itu harus lebih rajin sebenarnya.
Kenapa? Karena Sintanya Sinta tingkat 2. Itu levelnya tinggi. Jadi dari urutan pertama turun ke urutan kedua, urutan ketiga. Dan yang paling beruntung itu sebenarnya yang di tengah-tengah. Karena itu Sintanya biasanya levelnya rendah, Sinta 6. Biasanya cepat, biasanya. Pak, kalau yang di tengah-tengah tadi Sinta berapa, Pak? Yang Tergantung. urutan 86 sampai 85 tadi? Saya kebetulan di tengah-tengah, Pak. Sinta 5, Sinta 6. Sinta 5, Sinta. Ini kalau nggak salah di absen 85 saya. Dicek di jurnal masing-masing juga bisa sebenarnya. Dicek di jurnalnya, nama jurnalnya apa. Langsung dicek saja. Kelihatan tuh Sinta berapa. Kalau yang ini tadi, siapa tadi? Siti ini. Siapa yang barusan bertanya sebelum Pandu tadi? Saya, yang Pak. Esa unggul. Journal of Economics ya? Iya. Itu Sintanya Sinta 5. 8. Kelas berapa? 4C, Pak. 4C Ekonomi Syariah? Ya. Oh. Pandu satu kelas? Iya, Pak, sekelas dengan Pandu. Oh, berarti Sinta 5. Iya, Sinta 5 berarti. Berarti gampang ya, alhamdulillah. Makasih, Pak. Tergantung penerbitnya biasanya. Kalau Sinta 5, Sinta 6 biasanya ketelitian mereka itu agak rendah. Jadi siapapun yang submit biasanya diterima. Apalagi nanti saya kan pakai afiliasinya yang ini. Institusinya yang Turki. Jadi kalian tuh seolah-olah berpartner dengan orang luar negeri untuk menuliskan artikel. Insya Allah cepat terbit. Insya Allah cepat. Ayo, ada pertanyaan lain? Masih ada 7 menit. Oh ya Pak, untuk yang di metode ini, kan kemarin Bapak jelasin tentang variabel X-nya, terus yang Y. Nah, ini kita jelasin juga enggak yang variabel dependent dan independent-nya, Pak? Yang mana metodenya? Yang metodenya, Pak. Kan sudah rumus yang Bapak kasih itu. Itu kan Bapak jelasin tentang variabel-variabelnya kan, Pak? Betul, betul. Nah, kan kalau Bapak jelasin kemarin kan ada yang variabel dependent sama yang independent. Nah, itu kita jelasin juga nggak, Pak? Sudah pernah lihat YouTube yang tentang metode? Metode, udah, ya. Pak. Sudah? Diikuti saja yang ada di YouTube itu sebenarnya. Dijelaskan juga boleh. Nah, iya, Pak. Yang di bagian metode. Belum ada ya? Harusnya ada. 12.1. Metode, UTS, dan tugas. Itu sudah ada. Penulisan metode tekniknya. Oh iya, baik, Pak. Sudah ada. Oke, ada pertanyaan lain? Masih ada 6. Pak, izin Pak. Ya, silakan Gilang. Ini Pak, yang di 14.3 itu kan asumsi model regresi, Pak. Betul. Itu kan ada yang di tabel ada beta 5. Beta 5 itu kan hasilnya NA, Pak. Itu hari libur. Itu di gimana, Pak? Itu dicari NA tuh NA tuh bukan hari libur sebenarnya. Beta 5 itu untuk adjective clause. Itu dicari atau enggak, Pak? NA. Enggak usah. Kalau NA hasilnya, tuliskan NA. Kalau NA hasilnya, tuliskan NA. Tulis sama persis dengan apa yang didapat. Pak, ini satu lagi, Pak. Ya, untuk boleh. yang ini kan masih yang tadi, Pak. Untuk P value itu gimana ya, Pak? Cara ini kan 2.2e min 16, Pak. Itu gimana ya, Pak? Itu enggak ada. Sudah pernah lihat videonya? 14. Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Kan 15 ujungnya, saya 16 gitu, Pak. Iya, enggak masalah. Dituliskan sama persis saja. Oh, itu signifikan ya, Pak? Iya, yang penting ada bintangnya. Kalau enggak ada bintangnya dilihat. Kalau E minus 0,5 berarti itu 0,00005. Ya. Kalau misalkan ya,
2.0 E minus 0,5. Ada kan muncul yang seperti itu? Ada, Pak. Ada. Itu berarti 10 pangkat minus 5. Kalau 10 pangkat minus 5, itu berarti 0,00005. Berarti itu kan lebih kecil daripada 0,05 yang alfa itu kan. Berarti signifikan. Ya, berarti signifikan. Baik, Pak. Oke? Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada pertanyaan lain? Cuma 19 orang dari 130-an ya yang hadir sebenarnya. Tidak masalah. Tidak masalah. Saya satu kelas dapat E pun tidak masalah. Ketemu lagi tahun depan, insya Allah. Ayo, siapa lagi yang ingin bertanya? Ada lagi yang ingin bertanya? Simple kan sama saya tuh? Sama saya simple kuliahnya. Terbit dapat A, tidak terbit otomatis dapat E. Oke. Tapi nanti tapi nanti tidak masalah sebenarnya. Tidak masalahnya gimana? Kalau memang, atau mungkin ini ya, teman-teman kalian yang tidak hadir ini sebenarnya sudah ngerti. Sebenarnya sudah ngerti. Jadi tidak perlu lagi Q&A tanya jawab ini kan. Ya, silakan yang bertanya. Silakan yang bertanya. Ini bercanda. Ya, Pak, izin Pak nanya. Silakan ya. Yang linearitas nih bagaimana sih Pak? Soalnya kami udah cari-cari tentang linearitas tuh nggak dapat Pak. Linearitas nggak dapat. Artikelnya. Tentang penelitian dulu. Ya, artikel jurnalnya. Tentang Al-Hani kemarin hadir. Al-Hani kemarin hadir. Hadir Pak. Hadir. Kemarin nggak Pak yang Q&A yang kemarin nggak hadir. Jadi mungkin ini ya, saya bahas lagi mungkin terkait dengan pendahuluan. Itu pendahuluan di Google Scholar itu pasti ada sebenarnya, pasti ada. Kalau tidak bisa berbahasa Indonesia, ditranslate ke bahasa Inggris. Oke, itu pasti ada. Linearitas mungkin penelitian di Indonesia tidak ada, tapi penelitian yang terkait linearity itu pasti ada. Coba saya cari dulu ya. Oh, di sini nggak bisa di minimize. Saya cari di Google dulu ya. Saya coba cari. Yang apa yang nggak ada? Linearitas ya? Iya Pak. Oke. Ada teman-teman yang dapat terkait dengan linearitas? Penelitian terkait linearitas banyak nih, banyak. Salah tulis mungkin. Ini ada uji linearitas data time series dengan reset test 2004. Kalau mau cari yang 2000 rentang khusus 2020 sampai ini misalkan sampai 2022 banyak di Google Scholar saya cari, saya temukan. Saya share screen ya biar jelas. Oke. Share screen biar ini ya kelihatan. Ini linearitas. Rentang khususnya 2020, 2022 bahkan banyak nih. Linearitas pendidikan. Tapi ini bukan tentang statistik ya. Kita mulai di perbaikan linearitas proporsi tepung atau uji. Uji linearitas. Kita lihat. Ini banyak. Usmadi di Jurnal Inovasi Pendidikan. Kelihatan kan? Oh iya Pak, berarti itu kita nggak mesti kayak perusahaannya itu perusahaan yang bidang sama enggak gitu. Mesti. Ini uji linearitas secara umum. Penelitian terdahulu itu terkait dengan penelitian secara umum, bukan khusus ke perusahaan yang kita teliti. Karena kalau sudah ada penelitian terkait dengan perusahaan yang kita teliti, itu bukan unik lagi penelitian kita, bukan kebaharuan. Karena sudah ada yang melakukan. Kita ini melakukan apa yang tidak dilakukan orang. Oh iya, baik Ngerti? siap Pak, terima kasih. Iya, ngerti? Iya. Apa yang Iya, tidak dilakukan orang, apa yang belum dilakukan orang, itu yang kita teliti. Kalau sudah ada penelitian terkait perusahaan itu nggak perlu diteliti lagi karena sudah ada. Bukan sesuatu yang baru lagi kan.
Oke, ini banyak nih uji, nih artikelnya ini banyak. Jadi secara umum ya, saya ulangi, pendahuluan itu dilakukan penelitian terdahulunya secara umum, tidak terkait dengan perusahaan. Kalau sudah terkait dengan perusahaan itu tidak menarik lagi penelitian karena kita hanya copy paste teknik yang digunakan. Ini kan penelitiannya benar-benar baru ya istilahnya. Seolah-olah belum ada yang melakukan penelitian terkait saham itu. Kita yang lakukan penelitian, kita yang pertama lakukan. Itu intinya. Oke? Baik, siap, Pak. Ya. Tapi gini, Pak, misalnya kan dalam satu skripsi kan dia menguji yang linear, terus Betul. yang lain-lainnya, pokoknya yang selain linearitas gitu. Betul. Kita boleh cuman ambil yang satu skripsi itu aja kan, Pak, untuk 4 uji itu? Boleh. Baik, Pak. Linearitasnya di skripsi atau di artikel jurnal ilmiah yang lain. Boleh juga. Nggak masalah. Baik, siap, Pak. Oke. Sekarang sudah jam 9:02, takutnya kalian masih ada kuliah 9:12 ya. Jadi mungkin ada lagi pertanyaan? Pertanyaan terakhir. Kalau ada pertanyaan. Pertanyaan terakhir. Ada? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Sudah cukup? Mungkin besok yang paling penting itu pertanyaannya kan? Besok yang paling penting. Pembahasan. Iya kan? Kalau sekarang tuh rasanya belum terlalu banyak yang ditanyakan. Cuma copy paste dari internet aja. Maksudnya judulnya apa, referensinya siapa, penulisnya bagaimana, teknik menuliskan referensi yang benar itu bagaimana, itu sudah ada tutorialnya di YouTube sebenarnya. Oke? Yang penting punya internet yang cukup. Insya Allah selesai tugasnya. Jadi sistemnya seperti ini. Kita nerbitkan jurnal satu orang satu. Nanti kalau setelah UTS, kalau mau menerbitkan jurnal yang lain juga boleh. Kalau tidak juga boleh. Kenapa? Karena mungkin beda-beda topik ya. Karena saya yakin UTS ini pasti banyak yang tidak akan kumpul karena sudah menyerah duluan. Oh iya, Pak. Ini kita dalam satu semester kira-kira berapa buat ini ya, Pak ya, jurnal ya? Enggak, satu aja cukup. Soalnya Satu cukup. Ya, soalnya dari kelas 11 sebelah katanya kita mau buat 3 jurnal. Ya, sanggup buat 3 jurnal? Enggak, Pak. Enggak, satu saja. Jadi gini, kalau sudah terbit satu jurnal, itu enggak perlu terbitkan, nanti kan setelah UTS ada topik yang lain, bukan regresi lagi. Namanya time series dan data panel. Itu berat, materinya berat. Makanya usahakan di UTS ini terbit jurnal. Kalau terbit jurnal di UTS, itu kalau terbit sudah pasti dapat A, tanpa perlu ikut UAS. Ngerti? Iya, Pak. Iya. Jadi terbitkannya nanti ada 3 pilihan topik. Salah satunya yang sebelum UTS ini, yang regresi. Nanti setelah UTS, yang sudah menerbitkan jurnal di regresi, itu nggak perlu lagi terbitkan jurnal di materi time series dan data panel, itu nggak perlu. Hanya saja, waktunya jauh lebih singkat. Karena nulis jurnalnya kan lama ya. Nggak bisa selesai dalam 3 hari. Itu lama, nulis jurnal. Ini saja berhari-hari kan kalian nulis jurnalnya, sampai seminggu, ada yang 2 minggu. Iya kan? Itu pun belum selesai. Nah. Berarti kita buat satu jurnal, terus kalau misalnya jurnal kita udah terbit, untuk tadi apa model time series sama apalagi data panel, kan disuruh buat lagi tuh, otomatis kan. Apakah dua itu diterbitkan lagi, atau cuman kita sekedar mengerjakan terus tahu metodenya, tahu caranya, apa seperti itu aja? Sekedar mengetahui caranya saja. Kalau mau menerbitkan jurnal, silahkan. Berarti di push yang di sini, Pak. Di push yang di sini. Semakin cepat kalian mengerjakan jurnal, semakin tenang kalian di UAS. Itu semakin tenang. Kalau sudah terbit jurnal, kan kalian sudah pasti dapat A. Dan tidak perlu lagi belajar sampai UAS, kan? Tinggal belajar di kelas, pulang, tanpa perlu ada beban, kan? Kalau mereka yang belum terbit, itu pasti punya beban terus. Sampai UAS-nya harus terbit. Targetnya harus terbit. Tidak terbit, otomatis dapat E. Oke, baik, Pak. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita tutup. Tidak ada?
Sudah cukup sepertinya. Cukup. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya besok insya Allah di jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Waalaikumsalam.